إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan kembali pembahasan kitab Kashfus Syubhat oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala, dengan syarah penjelasan dari Fadilatul Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kita masih dalam pembahasan ucapan penulis yang menegaskan bahwa para nabi dan rasul dan orang-orang yang mengikuti para nabi dan rasul, mereka pasti akan mendapatkan musuh-musuh dalam kehidupan mereka. Beliau mengatakan, wa'lam annahu subhanahu min hikmatihi lam yab'ats nabiyyan bihadza tauhid illa ja'ala lahu a'daan. Kata penulis, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di antara hikmah-hikmah yang sudah Allah tetapkan, Allah tidaklah mengutus seorang nabi ke atas muka bumi ini dengan membawa tauhid, mendakwahkan tauhid, menyeru tauhid dan memerangi syirik. Pasti Allah jadikan bagi nabi tersebut musuh-musuh yang memerangi dakwahnya. Nah, ini yang kemarin kita sampaikan adalah sunnatullah, hukum sebab akibat yang memang Allah berlakukan kepada hamba-hambanya dengan berbagai macam hikmah-hikmah. Sebagian kita ketahui hikmahnya dan sebagian yang lain hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Karena kita hanya meyakini bahwa apapun yang Allah tetapkan dari takdir-takdirnya itu pasti baik. Tidak ada keburukan pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan ada kemaksiatan di muka bumi ini, itu Allah takdirkan. Allah takdirkan ada kesyirikan di muka bumi ini. Allah takdirkan ada orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Itu semua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dengan kehendak Allah Azza wa Jalla, dengan restu dari Allah Subhanahu wa taala terjadi itu semuanya. Tapi itu semua kita yakini ada kebaikan-kebaikan di balik apa yang Allah tetapkan tersebut. Meskipun kita menganggap bahwa itu adalah keburukan untuk kita, namun kita yakini kalau dari sisi Allah sebagai yang mentakdirkannya, itu pasti baik. Pernah kita ibaratkan dokter ketika memvonis orang yang kena penyakit diabetes, divonis sama dokter, kau harus diamputasi. Ya, kau harus diamputasi. Tidak ada di antara manusia yang menganggap bahwa amputasi ini adalah suatu hal yang menggembirakan. Ada enggak? Nah, ada manusia yang berakal mengatakan, alhamdulillah diamputasi, enak diamputasi. Nggak ada. Pasti kalau ditanya amputasi itu apakah suatu hal yang mengenakkan atau tidak mengenakkan, orang yang berakal pasti akan mengatakan amputasi tidak mengenakkan. Dari sisi amputasinya itu memang tidak mengenakkan. Tapi dari sisi itu perbuatan dokter, maka itu perbuatan baik atau buruk? Kalau dilihat dari sisi yang melakukan operasi amputasi adalah dokter,
Maka operasi amputasi itu perbuatan baik atau buruk? Baik. Buktinya dokternya dapat apa? Diapakan sama pasiennya? Dibayar kayak fulus. Iya kan? Buktinya dikasih fulus ini dokternya ini. Kalau memang itu keburukan, udah antem ya dokternya. Tapi kenapa kok dihargai, diapresiasi? Karena memang di balik amputasi itu ada hikmah, ada kebaikan. Dihilangkannya penyakit, kemudian keberlangsungan hidup pasien tersebut. Ya, maka dari satu sisi amputasi itu jelek. Tapi dari sisi bahwa yang melakukan proses amputasi itu adalah dokter, maka itu tidak jelek. Itu adalah kebaikan untuk menyelamatkan nyawa pasien tersebut. Maka demikian Allah Subhanahu wa taala. Allah mentakdirkan iblis menyesatkan hamba-hambanya. Allah takdirkan iblis berusia panjang. Iblisnya minta kepada Allah, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala fa innaka minal munzirin. Wahai Rabbku, tunda kematianku sampai hari kebangkitan. Allah kabulkan. Padahal Allah tahu ini iblis bakal menyesatkan hamba-hambanya. Bengung-bengung. Apa kedekatan ini enggak? Hah? Agak bengung-bengung. Padahal Allah tahu ini iblis akan menyesatkan hamba-hambanya. Tapi kenapa Allah takdirkan? Ada hikmah di balik itu. Jangan menganggap berarti iblis itu baik, Ustaz ya. Ya, kenapa? Karena kan dia ditakdirkan sama Allah untuk menyesatkan hamba-hambanya. Berarti kita lestarikan ini iblis ini. Kita support iblis ini, kita dukung programnya iblis ini. Kenapa? Allah mendukungnya. Loh, enggak gitu pemikirannya. Tetap jelek iblis ini. Tapi dari sisi yang mentakdirkan iblis itu baik atau buruk? Baik. Allah yang mentakdirkan iblis itu baik karena ada maslahat di situ. Maka sama dengan apa yang kita bahas, Allah menjadikan bagi setiap nabi yang mendakwahkan tauhid pasti ada musuh-musuh. Musuh-musuhnya baik atau jelek? Jelek. Tapi dari sisi Allah yang memang menjadikan musuh-musuh itu baik atau jelek? Baik. Ini bagaimana? Wis itu sudah tak kasih contoh dokter amputasi itu sudah jadi mizan, itu jadi timbangan. Ya, nggak usah bingung, itu sudah jadi timbangan. Secara hukum duniawi saja itu masuk akal. Ya, terlebih lagi bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian pembahasan yang lain, kalaupun Anda tidak tahu hikmahnya apa, maka bukan berarti Anda menolak. Anda nggak tahu misalnya kenapa sih Allah ini kok jadikan musuh-musuh. Kan coba kalau hidup ini enak, nggak ada musuhnya, semuanya bekhair, dukung kita, nggak ada yang memusuhi kita, nggak ada orang kafir, nggak ada ahli bid'ah, nggak ada orang yang pelaku maksiat, kan enak zen royit hidup ini. Kalaupun Anda nggak paham hikmahnya apa Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu, bukan berarti Anda harus mengingkarinya. Sebagaimana pasien yang mau diamputasi tadi, meskipun dia nggak paham proses amputasinya itu bagaimana dan hikmahnya apa di balik amputasi itu, tapi dia percaya sama dokternya. Percaya yang sudah diamputasi saja. Meskipun dia nggak paham apa maksudnya dokter, prosesnya bagaimana, kok bisa virusnya atau penyakitnya itu diangkat dengan hanya amputasi itu gimana, nggak paham dia. Tapi dia imani apa yang dilakukan dokter ini adalah kebaikan, ada hikmahnya. Nah, kata beliau, Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan pada setiap nabi ada musuh-musuh berupa setan-setan dari kalangan jin dan manusia. Yuhi ba'dhum ila ba'din. Setan-setan ini saling mendukung, sebagian yang lain mendukung sebagian yang lain untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Dengan apa? Zukhrufal qawli ghurura, dengan ucapan-ucapan yang indah tapi menipu. Dengan ucapan-ucapan yang talbis, mencampur adukan antara hak dan batil. Seperti yang sedang viral di dalam Al-Quran, tidak diwajibkan, tidak ada kewajiban sholat 5 waktu.
Ya, di dalam Al-Quran tidak ada kewajiban sholat 5 waktu. Ini kalimatu haqqin urida bihal batil. Benar memang. Anda kalau cari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, memang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memperinci sholat 5 waktu, mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Iya, enggak ada. Itu dijelaskan di mana? Hadis Nabi SAW. Karena yang sering kita sampaikan, Al-Quran itu tidak bisa dipahami kecuali dengan hadis. Al-Quran hanya sebatas memberikan informasi secara global, dan tugasnya Nabi SAW yang memperinci Al-Quran tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal itu kepada Nabi SAW di dalam surah An-Nahl, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Demikianlah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran, Adz-Dzikr. Apa? Litubayyina linnas, untuk kau jelaskan Al-Quran ini kepada manusia. Maka ucapan-ucapan seperti ini bukan tujuannya hanya untuk memberi informasi kalau di dalam Al-Quran nggak ada kewajiban sholat 5 waktu. Tidak. Yang diinginkan di balik itu apa? Tashkik, untuk meragukan kaum muslimin kalau sholat ini adalah suatu kewajiban. Supaya kaum muslim ini ragu, iya nggak ada dalam Quran, terus ngapain kita sholat ini? Untuk tashkik, memberikan keraguan kepada kaum muslimin dengan tadi zukhrufal qawli ghurura, dengan ucapan-ucapan yang indah, ya kelihatannya itu hak, namun ternyata di baliknya ada batil. Kemudian kata Syekh Utsaimin di sini, fa inna haula'il mujrimin ya'taduna 'ala ar-rusuli wa atba'ihim wa 'ala ma ja'u bihi bi amrayn. Maka para musuh-musuh tauhid yang memerangi dakwah tauhid, memerangi nabi dan orang-orang yang mengikuti Nabi SAW di atas tauhidnya, mereka memeranginya dengan 2 cara. Yang pertama seperti yang kita sebutkan tadi, at-tashkik, yaitu memberi keraguan-raguan kepada kaum muslimin, memberikan syubhat kepada kaum muslimin. Yang awalnya kaum muslimin berada di atas akidah yang sahihah, akidah yang benar, kemudian datang syubhat, akhirnya Anda jadi ragu. Akhirnya sampai jadi ragu. Contoh misalnya juga yang sedang viral kemarin, kalimat tauhid la ilaha illallah itu jangan dikatakan sebagai kuncinya surga. Ucapan la ilaha illallah itu jangan dikatakan sebagai pintu kuncinya surga. Meskipun Nabi mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Kata dia, kok enak dengan ucapan saja bisa masuk surga, kayak Aladin simsalabim katanya. Di sini ada talbis, keraguan-raguan yang ingin ditanamkan kepada kaum muslimin tentang kalimat tauhid. Di satu sisi benar, namanya iman itu bukan hanya ucapan, tapi iman itu apa saja? Ucapan, perbuatan, dan amalan hati dan niat. Ya, kata Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu mencakup 3 ini. Memang benar, hanya dengan ucapan itu tidak cukup untuk memasukkan seseorang ke dalam surga. Iya, naam, benar. Sebagaimana Sufyan bin Uyainah, seorang ulama tabi'in, beliau pernah ditanya oleh salah seorang, "Alaisa miftahul jannati la ilaha illallah?" Bukankah kuncinya surga adalah la ilaha illallah? Kata Sufyan bin Uyainah, "Na'am. Walakin ma min miftahin illa walaha asnan." Tapi tidaklah ada namanya kunci kecuali pasti kunci itu punya gigi-giginya. Ya, namanya kunci itu pasti ada gigi-giginya. Tapi nggak tahu kunci zaman sekarang nggak pakai gigi-gigi, langsung sidik jari, pakai scan mata gitu. Yang mobil tinggal pencet gitu. Ini zaman dulu ini, kunci ada gigi-giginya. Man ata bimiftahin walahu asnan futihat al-jannah. Barang siapa yang nanti di akhirat membawa kunci yang punya gigi-gigi, maka dibukakan surga baginya. Dan sebaliknya, barang siapa yang membawa kunci yang nggak ada gigi-giginya, maka tidak dibukakan surga atasnya. Apa gigi-giginya kunci itu? Itulah 7 syarat la ilaha illallah. Ya, 7 syarat la ilaha illallah. Sebagaimana yang sering kita sampaikan, 7 syarat la ilaha illallah terkumpul dalam sebuah bait syair
Dikatakan oleh seorang penyair, wa bi syurutin sab'atin qad quyyidat wa fi nususil wahyi haqqan waradat fa innaha lam yantafi qailuha bin nutqi illa haitsu yastakmiluha. Kata seorang penyair, dengan 7 syarat kalimat la ilaha illallah itu diikat. Dan dalil-dalilnya tercantum di dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Karena sungguh tidak bermanfaat orang yang mengucapkannya, yaitu mengucapkan la ilaha illallah, ucapannya tidak bermanfaat illa haitsu yastakmiluha, kecuali apabila dia sempurnakan dengan 7 syarat tersebut. Ada yang bisa nyebutin apa 7 syarat ini? Al-ilmu wal yaqinu, ya al-mahabbah, tapi itu nanti itu. Apalagi kalau diurutkan dari syariah. Wal ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu was sidqu wal ikhlasu wal mahabbah. Dan ada 7. Waffaqakallahu liman ahabba. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik bagi mereka yang dicintai sama Allah. Al ilmu, harus mengetahui apa konsekuensi makna yang terkandung dalam la ilaha illallah. Jangankan kita orang biasa, Nabi SAW, manusia yang paling mulia, diperintahkan oleh Allah untuk mengilmui, belajar tentang la ilaha illallah. Nabi loh itu. Apa kata Allah? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Itu khitabnya kepada Nabi yang dituju itu. Fa'lam, wahai Muhammad, ketahuilah bahwasanya la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah selain Allah. Tuh, Nabi aja manusia yang paling mulia disuruh untuk belajar tauhid. Nah, kok ada orang-orang di zaman sekarang yang gembosi dakwah tauhid? Kita ini sudah bertauhid, nggak perlu ngaji-ngaji tauhid itu. Yang perlu sekarang ini bagaimana menggerakkan roda ekonomi umat, bagaimana meraih kekuasaan. Itu masalah tauhid nggak perlu, kita ini sudah bertauhid. Nabi diperintahkan oleh Allah untuk belajar tauhid. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Kemudian yang kedua adalah al-yaqin. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus yakin. Yakin bahwasanya ucapan la ilaha illallah ini adalah ucapan yang berat di sisi Allah. Adalah ucapan yang punya konsekuensi di baliknya. Dia yakin dengan apa yang terkandung di dalamnya. Dia berilmu dan dia yakin. Kemudian al-qabul, dia menerima lapang dada dengan apapun konsekuensi dari la ilaha illallah itu. Dia wajib membuang apa yang diibadahi selama ini. Dia wajib mengingkari kesyirikan-kesyirikan, berlepas diri dari pelaku-pelaku kesyirikan, meskipun itu orang-orang terdekatnya, meskipun itu keluarga karib kerabatnya. Itu qabul, terima konsekuensinya kayak gitu. Menerima kalau tauhid, orang yang memegang teguh tauhid akan mendapatkan apa? Musuh, terima konsekuensinya. Kemudian wal inqiyad, yaitu tunduk patuh dengan segala macam apapun yang terkandung dalam konsekuensi tauhid itu. Tauhid konsekuensinya kita harus tunduk dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah perintahkan kita kerjakan, apa yang Allah larang kita tinggalkan, yang halal dan yang haram, dari apapun hukum-hukum yang Allah tetapkan kita harus tunduk, karena itu konsekuensi dari at-tauhid. Kemudian yang kelima adalah as-sidqu, jujur ketika mengucapkan la ilaha illallah. Tidak seperti orang-orang munafik yang ketika mengucapkan la ilaha illallah tidak jujur, alias kadzib, dusta. Yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Mereka mengucapkan dengan lisan-lisan mereka apa-apa yang bukan dari hati mereka. Kalau seorang muslim tidak, dia jujur dengan ucapannya, benar-benar hatinya itu sesuai dengan lisannya, lisannya sesuai dengan hatinya. Kemudian yang kedelapan, kedelapan orang-orang keenam, ya. Umpama pitutok kok bolong. Yang keenam adalah al-ikhlas. Dia mengucapkan la ilaha illallah itu murni untuk beribadah kepada Allah, memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Ya, dengan ikhlas, yaitu artinya murni. Memurnikan
agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak diinginkan dengan kalimat la ilaha illallah itu riya ataupun sum'ah, tidak, tapi dia murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah al-mahabbah, yaitu cinta dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, cinta untuk mengajarkannya kepada kaum muslimin. Kebalikannya, dia harus benci dengan lawan daripada kalimat la ilaha illallah itu, yaitu syirik. Ya, ini 7 syarat dari kalimat la ilaha illallah. Tapi kata fulan tadi yang mengucapkan, ya, la ilaha illallah itu maknanya adalah bukan bukan kuncinya surga. Tapi yang menjadi kunci surga kata dia adalah persatuan. Karena Nabi ini dakwahnya adalah menyatukan. Maka barang siapa yang dia ini menyatukan, maka berarti dia ini telah memenuhi dakwahnya Nabi, yaitu tujuannya Nabi ketika berdakwah untuk menyatukan manusia, katanya. Alhamdulillah. Ya. Ini namanya at-tashkik, memberikan keraguan-raguan dengan syubhat-syubhat. Dan tugas para ulama untuk menjelaskan syubhat tersebut. Ya, tugas para ulama untuk membantah orang-orang seperti ini. Itu tugasnya ahli ilmu. Tugasnya dai, ya, yang cemburu ketika syariat diinjak-injak, ketika kalimat tauhid dilecehkan, cemburu. Nah, itu tugasnya untuk membantah, meluruskan, mengkritik orang-orang seperti ini. Namun jamaah dimuliakan oleh Allah, sebagian orang ketika kita mengkritik fulan yang merupakan tokoh kesesatan, yang mengucapkan statement-statement yang ngawur, ada orang-orang yang sok-sok bijak mengatakan, Ustaz, antum ini kok sukanya ghibah sih? Paham maksudnya? Ketika kita mengkritik fulan yang mengucapkan statement yang sesat, ya pingin kita nyebut nama. Tapi enggak lah, ada hikmah. Kenapa enggak nyebut nama? Biar yang enggak tahu ya sudah enggak tahu. Ya, yang cukup yang tahu-tahu saja. Karena kalau orang nggak tahu dikasih tahu namanya kepo, apa kepo? Fudul. Akhirnya dicari tahu, golek YouTube. Karena dia nggak punya basic ilmu, akhirnya termakan dengan syubhatnya. Ya sudah. Yang nggak tahu ya sudah, jangan dikasih tahu. Nah, yang sudah tahu ya sudah. Baik. Kita ketika menyebutkan aib seseorang, kesesatan seseorang, bukan dalam rangka ghibah seperti yang dituduhkan oleh mereka. Kalaupun itu ghibah, ya itu ghibah yang dibolehkan. Ghibah yang dibolehkan. Memang ghibah secara asal haram. Ghibah secara asal haram. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Dan jangan kalian saling menghibah. Sebagian yang lain menghibah sebagian yang lain. Apakah kalian suka makan bangkai saudaranya? Tentu kalian tidak akan suka. Ya, secara asal. Ghibah yang diharamkan adalah ghibah yang tidak ada maslahat duniawi, juga tidak ada maslahat agama. Ya, ghibah yang diharamkan itu apabila tidak ada maslahat duniawi. Ente ngerasani orang nggak ada maslahat duniawinya, dan ente ngerasani orang tidak ada maslahat agamanya, maka jatuh kepada ghibah yang diharamkan, seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Tapi kalau ghibah ada maslahatnya, maslahat duniawi dan juga maslahat agama, apalagi maslahat agama, maka dibolehkan, bahkan itu disyariatkan. Di antara dalil yang menguatkan hal ini adalah apa yang terjadi pada kisah antara Nabi SAW dengan Fatimah bintu Qais. Fatimah bintu Qais pernah datang kepada Nabi SAW untuk minta saran kepada Nabi. Fatimah bintu Qais ini dipinang oleh 2 orang sahabat. Dipinang, dikhitbah oleh 2 orang sahabat. Dan dia bingung mana di antara 2 ini yang lebih baik. Maka dia tanya kepada Nabi SAW. Siapa 2 sahabat ini? Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jahm. Ya, Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jahm. Ketika ditanya, Nabi SAW mengatakan kepada Fatimah, amma Muawiyah fa innahu la yadha'u asahu an atiqihi. Adapun Muawiyah, dia itu tidak pernah
meletakkan tongkat dari pundaknya. Ada dua tafsiran kata para ulama. Dia itu suka safar, namanya safar itu ya suka bawa tongkat gini. Atau yang kedua dia suka mukul. Tuh ayat nggak itu? Ayat itu disebut sama Nabi. Wa amma Abu Jaham, adapun Abu Jaham disebutkan fa innahu fakir. Dia adalah lelaki yang fakir. Akhirnya Fatimah kongkon rabi ambek sapa? Nah, akhirnya Fatimah disuruh nikah sama siapa oleh Nabi? Ada satu orang lagi, ada 3. Yang 2 ini ditolak sudah. Ada 1 yang disarankan sama Nabi untuk kau menikah dengan dia. Siapa? Anaknya seorang yang dulu disebut sebagai hibbur Rasul, kecintaannya Rasul, sampai-sampai dia dinisbatkan binnya Usamah ibn Zaid ibn Harithah. Usamah bin Zaid bin Harithah. Ya, wa ankihi Usamah, tapi nikahlah dengan Usamah kata Nabi. Dari hadis ini kata para ulama, lihat Nabi SAW menyebutkan aib Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Abu Jaham, padahal ini masalah agama atau masalah dunia? Masalah duniawi. Kemudian ini masalah yang menyangkut satu orang atau masalah yang menyangkut umat? Satu orang tok, Fatimah. Masalah hanya menyangkut masalahnya Fatimah saja, kemaslahatannya Fatimah saja. Tapi Nabi SAW menyebutkan aibnya, dan hadis ini diriwayatkan dari generasi ke generasi. Aibnya Muawiyah sama Abu Jaham ini diriwayatkan dari generasi ke generasi kepada kita, sehingga kita tahu nggak jadinya aibnya Muawiyah ini? Jadi tahu. Kata Imam Ibnu Abdul Bar, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Mukhtasar As-Sawa'iq, beliau mengatakan injaza at-takallum fi rajulin fi mas'alatin dunyawiyah fajaza at-takallum fi rajulin fi mas'alatin diniyah. Kalau menyebutkan cacat, ngerasani lah istilahnya, ngerasani orang. Kalau ngerasani orang dalam perkara duniawi seperti Fatimah tadi, dan itu hanya maslahat satu orang saja, maka lebih boleh lagi ketika itu maslahatnya adalah maslahat agama dan itu menyangkut keumuman kaum muslimin, lebih diperbolehkan lagi. Hindun bintu Utbah bin Rabi'ah, bojone siapa? Abu Sufyan. Mae Muawiyah ini pernah datang kepada Nabi SAW bertanya tentang Abu Sufyan ini. Hindun mengatakan, Inna Abu Sufyan rajulun syahih. Sesungguhnya Abu Sufyan adalah lelaki yang pelit, suami yang pelit. Nggak ada Nabi mengatakan astagfirullah, ghibah ente ini. Enggak. Nabi nggak mengingkari. Rajulun syahih. Ma yakfini wa waladi. Dia tidak mencukupi aku dan anakku dalam nafkahnya. Fahal junaha alayya an akhudha malahu bighairi ilmih. Apakah dosa bagiku ketika aku mengambil hartanya tanpa sepengetahuan dia? Apa jawaban Nabi? Apakah Nabi memarahi dia? Jangan makan bangkai saudara. Kayak orang-orang yang sok bijak itu, jangan makan bangkai saudaramu sendiri. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritum. Tidak. Nabi SAW mengatakan, khudi ma yakfiki wa waladaki. Iya, gak apa-apa, ambil hartanya suamimu yang mencukupi kau dan anakmu. Sudah itu saja kata Nabi SAW. Maka ini masalah hanya person satu orang, yaitu Hindun bintu Utbah saja. Dan itu masalah duniawi, masalah nafkah, tidak berkaitan dengan masalah agama. Maka lebih layak kalau itu berkaitan masalah agama dan itu kemaslahatannya untuk kaum muslimin, lebih layak untuk dibongkar. Karena dahulu para salaf itu, mereka itu suka mengatakan ta'al nagtabu fillahi sa'ah. Ayo kemarilah, mari kita berghibah di jalan Allah sesaat. Tuh. Itu para salaf demikian gitu.
Ta'al nabtabu fillahi sa'ah. Mari kita duduk sejenak, kita berghibah di jalan Allah sesaat. Apa maksudnya berghibah di sini? Ngobrolin siapa yang dimaksud di sini? Ngobrolin orang-orang yang sesat. Mengumbar aibnya orang-orang sesat yang memang dalam rangka kesesatannya, bukan aib-aib yang tersembunyi. Awas. Kita nggak membicarakan aib-aib yang tersembunyi. Naam. Ada seorang dai yang tersesat, suka mengeluarkan statement-statement kufur. Dia ini berzina. Zinanya sembunyi-sembunyi di hotel misalnya gitu. Dan kita mergoi. Nah ini boleh nggak ini disebarkan aibnya? Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau mau nasihati, nah mengingkari 4 mata dengan dia. Ya, Anda tahu bahwa dia ini minum khamr sembunyi-sembunyi, nggak ada yang tahu. Anda pergoi dia, Ustaz Fulan ini minum khamr ini, sengiten-sengiten. Nggak boleh Anda peringatkan dia di depan umum, nggak boleh. Hati-hati ya sama Ustaz Fulan ya. Anak ketok dewi, dia ini mendem nang kamari nang omahe gitu. Nggak boleh. Tapi kalau kita katakan hati-hati dengan Ustaz Fulan, hati-hati dengan Syekh Fulan, hati-hati dengan Buya Fulan. Nah ini dalam rangka hati-hati dengan kesesatannya. Dia mengatakan ini, dia mengatakan begini, dia punya syubhat begini. Ini ghibah yang boleh atau enggak boleh? Boleh, bahkan itu harus menjelaskan kesalahan seorang ustadz lebih urgen daripada menjelaskan kesalahan manusia biasa. Paham jemaah? Menjelaskan kesalahan seorang ustadz, seorang dai lebih urgen daripada menjelaskan kesalahan orang-orang biasa. Dalam kata lain, membongkar kesesatan seorang yang ustadz, seorang dai, itu lebih penting, lebih utama daripada Anda bongkar kesalahan, kesesatan seseorang yang bukan seorang ustadz. Kenapa? Karena seorang dai, kesalahannya, kesesatannya ini menyebabkan dampaknya apa? Diikuti oleh kaum muslimin. Sedangkan afrod, orang-orang biasa, ketika mereka melakukan kesalahan, ada yang mengikutinya. Nah, ada siapa inti sesat ya sana. Nah, urusan. Tapi seorang dai memberikan pengaruh kepada umat, memberikan pengaruh kepada kaum muslimin. Bahkan berapa banyak di antara kita ya, ketika kita peringatkan, akhi, inti salah seperti ini, nggak bener inti seperti ini. Oh, bawa Ustadz Fulan nih lo, yang ini kok ini, nggak. Dalilnya tuh apa? Ustadz Fulan nih lo, ini yang ngomongin ini kok, inti kiro. Dijadikan dalil oleh sebagian orang. Makanya menjelaskan kesesatan seseorang itu bukan termasuk ghibah yang dibolehkan, bukan termasuk ghibah yang dilarang, bahkan itu diperbolehkan dan harus. Bahkan ya ikhwan, agama kita ini terjaga gara-gara ghibah. Faham antum? Agama syariat Islam ini terjaga gara-gara ghibah. Maksudnya ghibah yang mana? Yang dibolehkan tadi. Tidakkah antum lihat tuh di belakang itu ada kitab-kitab hadis di situ? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasa'i, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmizi, lengkap antum nikmati sekarang ini. Itu hasil dari apa? Ghibah. Kok bisa sih? Menyebutkan aib perawi-perawi hadis ini. Disebutkan perawi, kenapa kok bisa sampai ada hadis yang sahih, hadis yang dhaif, hadis yang lemah? Kenapa kok bisa sampai seperti itu? Disebutkan cacatnya. Ini fulan, perawi fulan ini, dia ini su'ul hifdzi, dia hafalannya buruk. Tuh, ghibah bukan? Kalau coba ulama-ulama ahli hadis itu kayak orang-orang yang sok bijak gitu. Enggak ada agama ini, enggak ada kitab-kitab hadis seperti ini. Astagfirullah, ya apa sih kok diwarai hafalan buruk ini? Ghibah ini, enggak bener ini. Ada orang-orang yang sok bijak gitu. Enggak ada di kitab hadisnya. Disebutkan hadis ini dhaif. Kenapa? Karena fulan perawinya ini adalah kadzdzab. Bayangkan jemaah. Dengan sebutan kadzdzab, dia ini pendusta. Loh, ghibah itu ghibah. Nah, wajib ghibah kalau kayak gitu. Jangan sok-sokan orang enggak mau ghibah, enggak. Salah tempat ini.
Sok-sokan gak mau ghibah, sok bijak, jangan ghibah. Pengajian kok isinya ghibah toh, ngerasani wong toh. Ada orang-orang itu kadang beragama bukan dengan dalil, tapi beragama dengan apa? Awatif, dengan perasaan. Iya, dengan perasaan, dia menimbangnya itu dengan perasaan. Ghibah. Ada lagi yang mengatakan, ya ente kalau gentle, kalau memang Ustadz Fulan ini salah, datangi rumahnya, ngomong langsung, jangan jatuhkan kehormatannya. Pernah dengar kayak gitu? Wah, kayak sering. Ya, tidak ada di antara para ulama yang membantah ahli bid'ah, penyesat-penyesat sejak zaman dahulu, mempersyaratkan harus datangi orangnya dulu, baru kemudian dinasehati. Itu gak ada. Kalau memang kesalahan, kesesatannya itu tersebar di antara kaum muslimin, para ulama langsung menyebarkannya, membantahnya terang-terangan kepada kaum muslimin. Apa alasannya? Kenapa kau kok lebih mengedepankan, mempertahankan kehormatan fulan ini daripada kehormatan agama Allah Subhanahu wa taala? Ente belani menjaga kehormatan fulan ini, ente datangi dulu lah. Ente nasihati 4 mata lah. Ya. Jangan ente jatuhkan kehormatannya. Loh, Pak, ente lebih mengedepankan kehormatannya fulan ini daripada kehormatannya agama Allah Subhanahu wa taala. Ente mengedepankan, Anda mengedepankan haknya fulan ini daripada hak Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bukankah agama Allah lebih layak untuk kita utamakan kehormatannya daripada haknya fulan ini? Apa maksudnya, teman? Iya. Ini orang sedang menyesatkan, menebarkan syubhat, menebarkan virus. Dalam masalah duniawi saja. Apa jadinya? Kalau sekarang ini, misalnya jangan panik nanti antum. Misalnya saya informasikan kepada Anda, hadirin sekalian, hati-hati dengan fulan. Anda nggak tunjuk siapa-siapa ya. Hati-hati dengan fulan. Saya tahu betul fulan ini punya virus menular, punya penyakit mematikan. Hati-hati dengan fulan ini. Jangan duduk di dekatnya dia. Dia punya virus mematikan. Ada nggak orang yang mengatakan kayak tadi gitu? 4 mata ya, Inti datangi ke rumahnya, jangan disebarkan di depan umum. Inti menjatuhkan kehormatannya. Kira-kira orang-orang yang saya peringati itu, hati-hati dengan fulan, marahin saya atau berterima kasih kepada saya? Syukron, jazakallah khair, sudah memperingatkan. Ini masalah dunia, yang taruhannya kalau antum kena sakit, dan sakit mungkin meleburkan dosa-dosa antum. Bagaimana lagi kalau ini masalah agama, yang taruhannya kalau antum tersesat, mana tempatnya? Neraka jahanam. Nabi SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari riwayat sahabat Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu, suatu ketika Nabi SAW pernah melihat ada seorang sahabat yang sedang berkhutbah mengingatkan sahabat-sahabat yang lain. Sahabat ini mengatakan, waman, kata seorang sahabat ini, waman man yuti'illah wa rasulahu faqad rasyad. Kata khatibnya ini, barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Waman ya'sihima faqad ghawa. Tapi barang siapa yang mendurhakai mereka berdua, ya'sihima, mereka berdua, maka dia telah tersesat. Apa kata Nabi SAW? Bi'sal khatibu ant, seburuk-buruknya khatib inti ini, kata Nabi. Langsung loh itu di sana. Bi'sal khatibu ant, seburuk-buruknya khatib adalah engkau. Alaysa taqul, kenapa kau tidak mengatakan waman ya'sillaha wa rasulahu faqad ghawa? Kenapa tidak kau katakan barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka dia tersesat? Maksudnya Nabi, kenapa kau jadikan aku sama Allah jadi satu domir? Tahu maksudnya satu domir? Kan tadi khatibnya mengatakan waman ya'sihima, barang siapa yang mendurhakai mereka berdua. Siapa maksudnya mereka berdua? Allah dan Rasulnya. Gak dipisah sama khatib ini. Ngamuk Nabi SAW. Kenapa? Sama saja mensejajarkan Nabi dengan Allah dengan Nabi. Gak mau itu. Lihat, mungkin kalau kita ngelihat lebay Nabi, masalah apa? Masalah kecil. Kok sampai segitunya? Kan datangi dulu,
dinasehati empat mata. Kayak orang-orang yang sok bijak itu, datangi dulu, nasihati empat mata di rumahnya. Jangan disebarkan di depan umum. Ada lagi yang mengatakan, kan dia banyak kebaikannya. Ustaz, jangan engkau mentahdir fulan. Jangan engkau mensesat-sesatkan fulan ini di depan umum. Kan dia punya kebaikan-kebaikan yang banyak. Masa gara-gara satu kebaikan terus gara-gara satu kesalahan terus kemudian kebaikan-kebaikannya hilang? Maka jawabannya yang pertama, kebaikan dia itu urusan dia dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat baik sebesar biji dzarrah, dia akan melihatnya. Itu dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesesatannya ketika dia sebarkan kepada kaum muslimin, nah ini enggak boleh didiamkan. Kemudian yang kedua, namanya kesalahan meskipun cuma satu. Ya, namanya kesalahan meskipun cuma satu, terkadang yang satu ini lebih berat daripada yang punya kesalahan-kesalahan yang besar. Jangan melihat dari jumlah kesalahannya, tapi lihat dari jenis kesalahannya. Kadang orang-orang, Ustaz, kan cuma satu kesalahan, kok cek kejeme antum. Ini fulan ini yang mabuk, yang zina, yang minum khamar dan lainnya. Ini banyak kesalahannya, sabrek ini. Ini Ustadz fulan ini, Masya Allah, ini banyak kebaikannya ini. Masa gara-gara dia mengatakan bahwa Islam belum sempurna, inti sudah habisi seperti itu? Kan dia rajin sholat. Ana lihat dia rajin sholat malam, nangis kalau sholat malam dia itu. Tuh gitu. Jangan melihat sama banyak kecilnya atau banyak sedikitnya kesalahan, tapi lihat dari jenis kesalahannya. Ini pezina, pemabuk, pejudi, peminum khamar, jika dibandingkan dengan dia mencela Allah Subhanahu wa taala, mencela syariat Allah Subhanahu wa taala, mana yang lebih besar? Yang mencela meskipun cuma satu. Karena ada dosa, kesalahan yang langsung satu bisa mengeluarkan dia dari Islam. Ada yang dosa sifatnya bisa mengeluarkan dia dari ahlu sunnah menjadi ahlul bid'ah. Ada dosa yang menyebabkan dia keluar dari orang soleh, orang yang taat menjadi orang yang fasik. Dan ada kesalahan-kesalahan yang tidak merubah apapun, yaitu kesalahan-kesalahan dalam khilafiyah. Itu harus dibedakan bagi seorang penuntut ilmu. Jangan pakai perasaan. Itu agama pakai perasaan tadi. Kan dia kebaikannya banyak, kan dia ini khidmahnya untuk umat ini banyak, dia ini lebih banyak mengislamkan orang. Inti mengislamkan orang berapa? Lu jebuse kono lho. Inti sudah berapa mengislamkan orang? Dia ini ribuan orang diislamkan sama dia. Itu urusan dia dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah taala, beliau pernah dikeluhkan oleh sebagian orang karena sikap beliau yang gemar mengkritik dai-dai penyesat umat. Beliau tegas ketika mengkritik dai-dai penyesat umat. Seperti di zaman beliau ada seorang yang bernama Al-Harith Al-Muhasibi. Al-Harith Al-Muhasibi ini gembongnya Mu'tazilah di zaman tersebut, yang tidak menetapkan Allah itu, Al-Quran itu kalamullah. Al-Harith Al-Muhasibi. Imam Ahmad ketika ditanya, bagaimana pendapat anda tentang Al-Harith Al-Muhasibi? Imam Ahmad gak kangkem. Imam Ahmad mengatakan, huwa mubtadi'un dhalun. Itu orang ahli bid'ah lagi sesat. Intahal kalam. Selesai ucapannya. Dikeluhkan Imam Ahmad, kenapa kok seperti itu? Maka Imam Ahmad mengatakan, idza sakatta anta wa sakattu ana famata ya'riful jahil as-sahiha minas sakim. Kalau kau diam, aku juga diam dari kesesatannya fulan ini, maka kapan orang yang tidak tahu bisa mengenali mana yang sahih dan mana yang tidak sahih, mana yang hak dan mana yang batil? Umat tidak akan tahu. Maka dengan segala resiko yang ada, dijelaskan kesesatan-kesesatan orang-orang yang menyimpang. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, ar-raddu 'alal mukhalif mujahid fi sabilillah. Membantah orang-orang yang menyimpang itu adalah ibarat dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ucapan yang lain beliau mengatakan afdolul jihad. Jihad yang paling besar adalah memerangi orang-orang yang menyimpang, dai-dai penyesat umat, ustadz-ustadz penyesat umat. Itu yang diperingatkan oleh para ulama. Ya, maka sekali masyarakat muslimin,
jangan memakai timbangan-timbangan yang rancu dalam agama ini. Menimbang dengan perasaan, menimbang dengan hati, ya dengan timbangan-timbangan, timbang dengan dalil. Ya, kita memiliki kitabullah, kita memiliki as-sunnah dengan pemahaman para salaf, itu pondasi kita dalam beragama. Hadza wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Aku qouli hadza, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.